berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, cabang Gempol. Di sini saya melakukan tugas atau kegiatan UTS dari mata kuliah sumber media bahan pembelajaran yang dibina oleh Pak dosen Adi. Dalam UTS kali ini, saya menjelaskan mengenai istilah-istilah dalam proses pembelajaran seperti sumber belajar, bahan ajar, dan metode pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan selanjutnya untuk menonton penjelasan saya. Untuk soal yang pertama yaitu hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran. Menurut saya sendiri, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan media pembelajaran yaitu ada 5 hal. Yang pertama yaitu harus mengetahui media pembelajaran ini dalam proses pembelajaran. Maksudnya yaitu bagaimana karakteristik media pembelajaran tersebut yang akan digunakan dalam menjelaskan sebuah materi agar bisa disesuaikan. Seorang guru dalam proses pembelajaran menggunakan media harus maksimal agar peserta didik mudah memahami dengan efektif dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, harus mengetahui media pembelajaran tersebut untuk peserta didik kelas berapa atau sasaran yang akan dituju. Jadi, dalam media pembelajaran ini cocoknya untuk kelas berapa atau sasaran untuk kelas berapa. Sebab media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Seperti media yang cocok digunakan dalam menyampaikan materi yang telah diambil. Apabila sasaran media pembelajaran yang dituju ini cocok dengan sasaran peserta didik, maka peserta didik dapat mudah memahami dan menerima materi dengan baik, serta penggunaan media pun dapat digunakan secara maksimal. Yang ketiga, harus memahami karakteristik peserta didik. Dalam mengembangkan media pembelajaran, guru harus mengetahui karakteristik peserta didik atau siswa. Misalnya, di dalam kelas tersebut mayoritas siswa sering mengeluh dan bosan ketika guru menyampaikan materi. Dari sini guru bisa mengetahui bahwa dengan adanya rasa bosan dan jenuh, maka pembuatan media pembelajarannya harus bagus, baik, dan menarik, supaya peserta didik lebih termotivasi, senang, dan semangat dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Yang keempat, harus mengetahui manfaat dan dampak media pembelajaran yang dibuat. Dalam penggunaan media pembelajaran, guru harus mengetahui terlebih dahulu manfaat dari media tersebut. Karena guru harus benar-benar mengetahui dengan baik bahwa media yang digunakan dan dikembangkan benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik atau siswa. Jika guru sudah membuat manfaat media pembelajaran tersebut, maka dampak ke peserta didik pun akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Lalu, guru juga harus benar-benar bisa menilai apakah media yang dibuat ini memberikan dampak yang baik atau tidak. Sebab, apakah media ini mempengaruhi tingkat pengetahuan peserta didik atau tidak. Karena media pembelajaran yang baik mampu meningkatkan tingkat kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan guru. Yang kelima, memperhatikan media yang dibuat harus memiliki keterkaitan dengan materi pengajaran yang diambil. Jadi, media pembelajaran yang digunakan harus menyesuaikan dengan materi yang telah dipilih. Apabila guru menggunakan media pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi, maka guru susah akan menjelaskan materi tersebut dalam proses pembelajaran. Untuk soal yang kedua, yaitu berdasarkan sifatnya, media terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama audio, yang kedua visual, dan yang ketiga audio visual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media audio. Audio sendiri memiliki arti pendengaran. Jadi, media audio ini merupakan alat peraga yang bersifat didengar. Jadi, media audio, media yang menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang auditif, berupa kata-kata atau lisan, maupun non-verbal. Jadi, media audio ini salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari peserta didik dengan cara didengarkan. Contohnya seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu media visual. Merupakan media yang berkaitan dengan indera penglihatan, karena visual sendiri memiliki arti penglihatan. Media visual ini dapat membantu proses pemahaman peserta didik terhadap materi yang dijelaskan, dapat menarik perhatian, memperkuat ingatan,
memperjelas materi yang disampaikan, dan juga mampu mengilustrasikan bahan sehingga tidak mudah lupa. Lalu, media visual ini media yang mengkombinasikan fakta dan gagasan secara jelas melalui kata-kata dan gambar. Media visual ini cocok digunakan menyampaikan informasi yang padat. Contohnya dari media visual ini seperti buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, transparansi, slide, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audio visual. Audio sendiri memiliki arti pendengaran, sedangkan visual penglihatan. Maka dapat disimpulkan bahwa media audio visual merupakan media yang memiliki unsur suara dan penglihatan yang digunakan sebagai perantara dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media audiovisual memiliki kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media, yaitu media audio, pendengaran, dan media visual, penglihatan. Contoh media audiovisual seperti video, film, program, dan televisi. Lalu media audiovisual ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu media audiovisual diam, merupakan media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara atau sound slides, film rangkaian suara dan cetak suara. Untuk yang kedua yaitu media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak merupakan media modern yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman tentang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Karena audiovisual ini meliputi gerakan penglihatan dan pendengaran dengan menampilkan gambar yang bergerak, contohnya seperti film, video, dan televisi. Untuk yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar, media belajar, dan bahan ajar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar. Sumber belajar sendiri adalah segala sumber, baik berupa data, orang, barang, yang dapat digunakan siswa dalam belajar baik secara terpisah maupun kombinasi, sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar ini meliputi juga material, teknik, dan lingkungan. Setiap sumber belajar harus berinteraksi dengan siswa jika menginginkan kualitas dan hasil belajar yang optimal atau yang lebih baik. Fungsi dari sumber belajar sendiri yaitu yang pertama sebagai saluran komunikasi dan mampu berinteraksi dengan siswa dalam suatu kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Manfaat sumber belajar sendiri yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan waktu, uang, dan keadaan, memudahkan pekerjaan guru apabila bahan ajar yang disampaikan tidak lengkap. Selanjutnya yaitu sumber belajar dapat merangsang untuk berpikir dan berkembang lebih baik dan lebih optimal. Untuk yang kedua yaitu membahas mengenai media pembelajaran. Media sendiri merupakan atau yang memiliki arti alat. Jadi, media belajar adalah suatu alat atau perantara dalam pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik dan lebih optimal. Media pembelajaran ini memberikan proses pembelajaran yang cukup efektif dan cukup menarik. Dengan adanya media belajar ini, siswa dapat termotivasi untuk belajar dengan semangat. Fungsi media belajar yaitu memberikan kemudahan siswa dalam belajar, proses belajar mengajar tidak bosan dan tidak jenuh, meningkatkan minat dan perhatian siswa pada proses belajar. Lalu untuk manfaat media belajar sendiri yaitu memunculkan motivasi belajar. Yang kedua, mengarahkan perhatian siswa sebab siswa dapat menggunakan medianya secara langsung untuk menemukan hasilnya. Yang ketiga, memberikan solusi yang efektif dalam proses belajar mengajar
ruang seperti itu. Yang terakhir yaitu melancarkan informasi dan pesan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar. Untuk yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai bahan ajar. Bahan sendiri yaitu sebuah sistem informasi. Jadi bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis, serta menampilkan sosok yang utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran ini membahas satu pokok bahasan yang dapat berupa artikel, komik, infografis. Bahan ajar dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Fungsi bahan ajar sendiri yaitu sebagai pedoman bagi siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sebagai substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari oleh siswa atau peserta didik. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pendidik untuk mengajarkan ilmunya pada siswanya, sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Lalu, manfaat bahan ajar sendiri yaitu yang pertama sebagai kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan belajar terhadap kehadiran guru. Selanjutnya yaitu mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai dan membimbing alur pikir siswa dalam memahami suatu konsep dan memberikan sebuah gambaran untuk mengenai suatu materi yang akan dijelaskan dalam bahan ajar tersebut. Untuk yang keempat yaitu saya akan menjelaskan mengenai bagan gambar yaitu guru, media, dan siswa. Jadi tiga unsur ini memiliki keterkaitan atau hubungan yang saling erat. Jadi ketiga unsur ini merupakan tiga unsur penting dalam proses pembelajaran. Bagian ini menjelaskan yaitu guru, media, siswa bahwa media pembelajaran dapat meruas pengalaman guru sebagai sumber atau penyalur pesan kepada siswa. Media pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat merangsang interaksi atau dialog siswa atau bisa disebut terjadinya komunikasi atau interaksi antara siswa dengan media atau secara tidak langsung tentunya antara siswa dengan guru yang berperan sebagai penyalur dengan proses seperti ini yang bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran telah terjadi. Media berhasil menyalurkan bahan ajar apabila terjadi perubahan tingkah laku dan peningkatan pengetahuan siswa. Jadi, guru, media, dan siswa ini merupakan tiga unsur yang saling berhubungan karena di sini guru berperan sebagai penyalur atau sebuah pesan untuk menyampaikan sebuah materi, sedangkan media berperan sebagai alat bahan ajar dalam menyampaikan materi, sedangkan siswa berperan sebagai orang yang menerima pesan atau materi dari seorang guru atau penyalur. Maka apabila tiga unsur ini berjalan dengan baik, bisa dinamakan proses pembelajaran. Penggunaan media dalam proses pembelajaran juga dapat mengaktifkan komunikasi antar guru dan peserta didik atau siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar secara langsung. Penggunaan media juga dapat membuat pembelajaran lebih bermakna kepada para siswa atau peserta didik. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan menggunakan media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang lebih luas atau nyata. Karena sebab dengan media secara langsung siswa dapat melakukan kegiatan untuk melihat hasil dengan media tersebut. Dalam dunia belajar mengajar atau pendidikan, seorang guru harus dituntut menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media dalam pembelajaran ini dapat membantu para siswa untuk memberikan sebuah ilmu atau menerapkan
hasil secara nyata, juga dapat membantu para peserta didik dalam memahami segala sesuatu yang berbentuk abstrak. Jadi, dan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran itu terdapat pesan-pesan yang dikomunikasikan atau diinteraksikan antara guru, media, dan siswa. Pesan tersebut biasanya merupakan isi dari suatu topik pembelajaran atau materi. Pesan-pesan tersebut disampaikan oleh guru kepada siswa melalui suatu media menggunakan prosedur pembelajaran tertentu, yaitu disebut metode. Jadi, guru, media, siswa merupakan unsur-unsur yang penting dalam proses pembelajaran atau biasa juga disebut dengan metode. Karena 3 unsur penting ini merupakan kunci dalam melakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi, misalnya seperti guru menyampaikan sebuah materi tentang yang ingin dipilih atau yang ingin disampaikan kepada pembelajaran tersebut. Lalu guru juga harus menggunakan media atau alat bantu agar pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh guru itu bisa efektif kepada siswa. Jadi penggunaan media ini sangat efektif untuk melakukan kegiatan pembelajaran dalam memilih sebuah materi atau topik yang ingin disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Sedangkan siswa di sini yaitu orang yang menerima pesan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang diberikan atau yang disampaikan oleh penyalur atau biasa disebut dengan guru. Jadi guru, media, dan siswa ini sangat keterkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena menurut saya sendiri, apabila kita menggunakan media pembelajaran tanpa adanya guru atau seorang guru, kita tidak bisa menerangkan atau menyampaikan materi kepada peserta didik atau siswa tersebut. Jadi, maka dari itu 3 unsur ini saling berkaitan erat. Apabila dari ketiga unsur ini tidak ada salah satunya, maka dalam proses pembelajaran pun akan susah atau mudah atau jadi ketiga media ini memiliki peranan masing-masing dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.